Ada nih yang bilang, paling di Bali Selatan itu relatif daerah yang gersang nih. Tapi kenapa kok orang-orang makin betah tinggal di selatan? Menurut Ibu kenapa ya kira-kira? Mending beli hunian atau tanah yang murah itu tadi di daerah apa barat, utara yang dikatakan orang-orang, atau sedikit ngerogoh koceh nih, biar sedikit lebih tinggi lah, mau naikin dikit harganya di daerah selatan. Apabila mau mendiamkan tanah 15 sampai dengan 20 tahun, ya ambillah utara. Tapi apabila kita mau mencari Nah, di sini ada nggak yang pernah ke Bali kemarin? Niatnya mau healing, ternyata jadi pusing karena terjebak macet 2 jam. Entah dari Seminyak atau dari Canggunya. Tapi tenang, kalian nggak sendiri. Masalahnya, entah itu investor, pebisnis, atau artis bahkan, itu merasakan hal yang sama nih. Makanya, kenapa kok sekarang ada fenomena besar, migrasi besar-besaran yang pindah dari satu kawasan yang dijuluki Bali Golden Rush, the new epicenter Uluwatu dan Pecatu. Pertanyaannya nih, apakah tren ini hanya tren sesaat di mana orang-orang kayak menampilkan atau memamerkan lifestyle-nya, atau jangan-jangan nih ini merupakan peta harta karun besar investasi properti yang ada di Bali tahun 2026. Dulu nih, kalau orang punya uang, beli tanah, villa, atau hunian, itu ke daerah Kute, Legian, Seminyak, geser dikit ke daerah Canggu. Tapi sekarang daerah itu udah mulai crowded, udah mulai ramai sekali. Belum lagi harga tanah di sana itu sudah sangat mahal atau bahkan tinggi banget nih. Sekarang yang jadi pertanyaan, terus kita mau kemana nih? Mau investing di mana? Investment di mana? Atau bahkan cari hunian yang asri tapi dengan fasilitas internasional. Nah, sekarang kita bersama Bu Rini. Bu Rini, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rini? baik, Mas. Wah, sehat ya? Sehat. Nah, baik Bu. Ini kan Apip lihat-lihat nih, daerah Canggu, kemudian Kute, itu kan sudah mulai overcrowd, bahkan crowdednya parah banget nih. Bahkan bule-bule sampai ngeluh. Ini menurut Bu Rini, perpindahan masif apa? Alasan yang bikin para orang-orang tersebut migrasi ke Bali Selatan. Ini apa yang menjadi alasan Bu Rini? Ya, ini sebenarnya hal yang sangat masif ya. Karena Kuta dan Canggu itu arahnya adalah area sudah mass tourism dan party area. Jadi orang-orang turis yang kelas-kelas eksekutif, yang bawa keluarganya, mereka lebih mementingkan masalah privacy. Nah, faktor ini membuat banyak orang-orang itu mencari lahan di sekitar Kuta Selatan. Dalam 3 tahun terakhir ini, tahun 2023 sampai 2026, itu ada kecenderungan orang-orang mencari area Kuta Selatan. Itu kira-kira di angkanya 60%. Sehingga area-area Kuta Selatan seperti Ungasan, Pecatu, itu harga tanahnya naik menjadi 15 sampai 25%. Nah, itu kenapa? Karena daerah tersebut dekat dengan daerah Uluwatu yang terkenal dengan hawanya masih bersih dan juga tebing-tebing yang sangat unik ya. Yang istilahnya kalau orang bilang sangat-sangat apa ya? Sangat eksotis ya. Tebing-tebingnya itu. Ya, terlebih di daerah Uluwatu sama Pecatunya ini, Ya, khususnya di betul, Bali betul, Selatan ya. betul. Tapi ngomong-ngomong Bu, ada nih yang bilang paling di Bali Selatan itu relatif daerah yang gersang nih. Tapi kenapa kok orang-orang makin betah tinggal di selatan? Menurut Ibu kenapa ya kira-kira? Ya, itu mitos lama. Infrastruktur sekarang ini udah tertata rapi. Fasilitas kelas dunia seperti Savannah Beach Club, Western Center, dan sekolah-sekolah kelas internasional juga mulai bergeser ke arah Kuta Selatan. Ya, jadi ada pergeseran juga cara memaknai hunian. Ya, orang nggak sekedar mencari tempat hunian, tapi juga kenyamanan buat keluarga mereka masing-masing yang membutuhkan waktu ya.
antara 10 sampai dengan 15 menit ke tempat lifestyle-nya. Wah, ini berarti menjadi ladang investasi yang menarik nih Bu ya, di daerah Pejatu, Uluwatu dan sekitarnya ini tadi. Apalagi sekarang orang kayak seperti yang Ibu katakan tadi, gak hanya cari nyamannya aja, tapi juga rasa aman tersendiri nih bagi mereka. Nah, orang-orang itu biasanya banyak yang bilang nih, udah beli tanah di daerah Bali Utara aja, kemudian Bali Barat aja gitu. Karena memang tanahnya katanya itu harganya masih murah. Nah, ini yang mau aku tanyakin, Bu. Menurut kacamata investasi ini di tahun 2026, mending beli hunian atau tanah yang murah itu tadi di daerah barat, utara yang dikatakan orang-orang, atau sedikit ngerogoh koceh nih, biar sedikit lebih tinggi lah, mau naikin dikit harganya di daerah selatan. Menurut Ibu, pilihan mana yang bisa diambil di tahun 2026 ya, kalau kita bilang? Oke, tergantung tujuannya. Apabila mau mendiamkan tanah 15 sampai dengan 20 tahun, ya ambillah utara. Tapi apabila kita mau mencari penghasilan lain atau passive income, ambillah selatan. Karena kan dari passive income itu kita dapat penghasilan sekitar bulanan atau harian dari kita menyewakan villa-villa tersebut. Baik lagi ke konsep Samani Villa, terutama Samani Villa Pejatu dan Ulasan, itu daerahnya itu daerah yang bagus dengan tingkat ROI-nya juga sehat, dan kemudian juga punya capital gain yang terus merangkak naik, dan juga liquid dalam artian bisa dijual kembali dengan harga yang lebih oke dibanding dengan daerah lain yang belum kebentuk marketnya. Wah, siap-siap. Waduh, ini emang daging semua nih obrolan untuk hari ini. Jadi intinya, kesimpulannya nih, memang tren bergeser secara nyata. Kuta Selatan itu sekarang nggak hanya jadi opsi saja, nggak hanya jadi sebuah pilihan, melainkan destinasi utama untuk luxury lifestyle dan investasi yang resilient atau tahan banting. Makanya, kalau mau investing, coba riset dulu, cek portofolio developer yang terpercaya, apalagi yang sudah disebutkan Miralen tadi Bu ya, dan buat keputusan finansial yang cerdas. Jadi mungkin sampai sini saja video hari ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.